kembali lagi di Hanafi Channel. Nah, kali ini saya akan bercerita atau sekedar ngasih motivasi untuk teman-teman. Bentar sambil ngerokok biar nggak jenuh. Kali ini saya akan bercerita atau mengasih motivasi untuk teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempunyai keinginan untuk mau mau usaha, mau bikin channel YouTube, nanti teman-teman kalau punya pikiran nanti saya usahanya gimana, mulainya gimana. Kalau mau bikin channel YouTube saya ngomongnya gelagap-gelagap. Kalau menurut saya nggak apa-apa, yang penting mulai aja lah dulu, jangan mikir yang lain-lain. Yang penting kita mulai aja dulu, nanti sambil berjalannya waktu kita bisa sambil melajari. Nah, nanti kita bisa tonton sendiri, kita simak lagi, oh kalau kayak gini berarti kurang, berarti ini yang harus dibenahi. Nanti kita sambil belajar, nggak apa-apa, yang penting mulai aja dulu. Soalnya lebih baik gagal dalam mencoba daripada cuma nangen-nangen doang. Nah, cuman saran saya sih sebenarnya emang gitu, daripada intinya kerja ikut orang. Zaman sekarang kerja ikut orang itu cuman gimana ya, susah nyari bos yang benar-benar bisa manusiawi, itu susah. Soalnya kebanyakan orang itu kalau punya keinginan, kita kerja ikut orang, bosnya itu punya keinginan, sebelum keinginannya dia tercapai itu emang dia baik banget. Itu saya alamin soalnya. Tapi kalau keinginannya udah tercapai, itu muntir 180 derajat, itu udah saya alamin. Sebaik-baiknya, seenak-enaknya ikut kerja ikut orang, itu lebih enak kita berusaha sendiri atau bangun usaha sendiri. Nggak usah takut gagal. Ngapain takut gagal? Mumpung kita masih muda, kesempatan masih panjang. Banyak orang yang ngomong gini-gini, nggak mungkin gini-gini bisa jadi. Itu nggak usah dengerin omongan ocehan orang lain yang nggak terlalu penting lah. Kalau menurut saya ocehan orang kayak gitu nggak terlalu penting. Dia bisanya ngoceh tapi nggak berani nggak berani ngambil risiko sendiri. Dia cumanya bisanya ngoceh doang. Kalau menurut saya itu omongan kayak gitu masuk dari kuping kiri keluar dari kuping kanan ya, kalau saya. Nah, di sana selain itu jangan terlalu percaya yang sama namanya teman. Nah, saat ini yang saya alamin itu soal teman. Saya namanya sama teman itu gimana ya, solidaritas emang sih saya akuin. Daripada namanya sama cewek, saya mending lebih berat sama temen. Tapi kebanyakan temen itu banyak yang di depannya baik, ternyata di belakang kita nggak tahu, ternyata dia hatinya punya hati busuk, mau ngancurin. Apalagi tahu kalau Anda mau usaha, nanti dia kalau seumpama nggak bisa ngancurin soal target Anda yang usaha apa yang Anda mau jalanin, dia otomatis mengambil 1000 cara apapun supaya Anda bisa pikirannya drop, habis itu hilang konsen, nggak nerusin lagi usahanya. Nah, itu yang saya alamin emang saat ini, emang itu sih. Kalau menurut saya soal cewek, soal temen, itu anggap aja nomor 27 atau nomor 100 lah. Itu urusan belakang itu. Yang penting tujuan kamu itu bulatkan lah. Nggak usah takut gagal, nggak usah takut nanti gimana, mulainya gimana, nanti ada yang beli apa nggak usah mikir kayak gitu ya. Yang penting intinya kita percaya sama yang di atas saja. Saya percaya sama yang di atas. Intinya ada orang jualan, ada orang beli. Kalau ada orang ngomong mahal gini-gini, udah anggap aja berarti orang itu nggak mampu beli
produk atau barang kita, udah gitu aja, nggak usah diambil pusing, masih banyak orang lain kok. Soalnya Indonesia ini penduduknya udah ratusan juta, nggak cuma 1-2 orang. Nggak usah terlalu mentingin omongan orang, yang nggak penting nggak usah diambil pusing. Sama itu apa itu namanya, oh ya, kalau seumpama Anda pengen mulai kayak bikin YouTube, saya juga ini, saya akuin ini saya baru sambil belajar kalau soal YouTube. Saya ngomongnya kenapa agak gelagap, agak bingung ngomongnya. Ya saya sekedar ingin bercerita. Emang saya dulu gimana ya, namanya anak muda tahulah ya, suka yang berpura-pura, mabuk-mabukan, sampai terjun ke dunia hitam. Saya juga pernah, cuman sekarang saya mau fokus untuk masa depan. Nah, bagi Anda yang belum pernah terjerumus ke dunia hitam atau belum pernah minum minuman, kalau pesan saya jangan sekali-sekali. Soalnya kalau sudah kita terjerumus itu sangat berat nyawa resikonya kalau kita mau keluar dari situ. Nah, bagi Anda yang belum pernah mencoba hal yang negatif, kalau menurut saya janganlah, nggak ada untungnya, yang ada rugi. Jangan. Sekarang kan kebanyakan kalau ada orang ngomongnya gini, mau saya puasin dulu bujang saya sebelum saya berkeluarga. Kebanyakan orang ngomong kayak gitu. Iya emang bener sih, dulu saya pernah dibilangin sama orang banyak sih, nggak 1-2 orang. Saya jawabnya juga gitu, ternyata itu emang nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Kalau menurut saya lebih baik mulai habisin masa mudanya untuk ngebangun atau memulai usaha sendiri, atau membuat ide-ide kreatif, atau mau ke channel YouTube atau mau ke TikTok. Sekarang kan banyak yang bisa kita nyari uang, tetapi kita aja yang kurang pede. Kalau saya pribadi, selama saya nggak nyuri, nggak ngerugiin orang lain, saya nggak ada rasa malu atau rasa nggak pede. Kalau saya mah itu, yang penting intinya saya nggak ngerugiin orang. Saya coba, nanti dalam kita berjalannya waktu itu bisa kita belajar mana yang harus kita benahi, mana yang salah, mana yang benar gitu. Itu intinya, jangan percaya sama omongan orang. Banyak orang yang bisa ngomong tapi belum tentu dia berani mencoba. Banyak orang yang punya teori, belum tentu dia berani terjun untuk mencobanya sendiri. Dia bisanya ngomong gini-gini, banyak itu. Bentar, ambil ngopi bro. Jadi nggak usah takut untuk dalam mencoba gini-gini. Saya aja ngomongnya emang ini agak-agak agak susah, agak sulit, agak bingung. Ini sebenarnya efek dari dulu sih, saya udah akuin ini sebenarnya efek. Nah makanya dari itu saya intinya nggak ngerugiin orang, nggak mau ngurusin hidup orang lain. Saya berani gitu, intinya berani dalam mencoba apa yang ingin saya tuju. Mau banyak orang yang nggak suka, banyak orang yang ngomong gini-gini, itu saya anggap omongan nomor 100 itu ya kan. Jadi nggak usah takut, langsung aja mencoba, nggak usah gini. Kalau namanya gagal itu wajar. Itu kalau menurut saya lebih penting, itu lebih gimana ya, lebih penting, lebih baik gagal dalam mencoba daripada sama sekali tidak berani mencoba. Nggak usah takut. Kita gagal pertama, nah berarti kita udah dapat pengalaman. Saya gagal, ternyata cara kayak gini gagal. Makanya dari itu jangan diulangin lagi. Nanti untuk cara yang selanjutnya, cara selanjutnya gagal, ya kita dapat pengalaman lagi.
nanti lama kelamaan kita pasti ketemu jalannya. Namanya orang baru mau babat telas emang itu susah, tapi intinya kita harus berani, harus yakin kalau kita bisa. Intinya gini, orang lain makannya nasi, kita makan nasi. Orang lain nggak minum, haus, kita juga sama. Cuman bedanya di di pendidikan. Ada yang sampai kuliah, ada yang lulusan SMA. Nah itu, ada yang dimodalin sama orang tuanya untuk usaha. Kita nggak usah takut, nggak usah minder. Asal banyak orang yang lulusan SMA itu yang nggak dapat kerja, itu banyak juga. Yang kuliah nggak dapat kerja, nyari kerja susah, itu juga banyak. Cuman kalau menurut saya yang penting itu keinginan kita sampai dari mana gitu. Nggak usah takut, nggak usah mikirin kayak gitu. Kalau mikirin kayak gitu berarti sama aja Anda nggak percaya sama Allah. Kita percaya aja sama Allah, nggak usah takut gini-gini, kita ada Allah. Saya juga gitu prinsip saya. Saya emang lulusannya SMP, kelas 2 SMK saya keluar, tapi ya saya punya keinginan harus megang prinsip itu harus kencang. Jadi kalau tujuan kita belum tercapai ya kita harus, kalau saya gali terus gimana caranya bisa tercapai, mumpung usia masih muda. Nanti kalau usia udah beranjak di atas 35 udah kita telat sebenarnya kalau udah di usia itu. Nah jadi untuk teman-teman nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah gini-gini, fokus aja sama tujuan. Orang lain apalagi teman itu anggap aja nomor 27 apa 107 nggak masalah, itu menurut saya. Soalnya yang saya alamin kemarin itu saya blank, asli blank 3 hari saya nggak bisa bikin tutorial. Ya ada sedikit masalah lah kayak gitu. Ternyata ya saya nggak habis pikir. Teman saya yang saya anggap baik, di depan saya baik, gini-gini, ternyata dari belakang itu mau nerkam saya dari belakang. Nah itu saya sebenarnya nggak tahu, cuman saya dapat bocoran. Itu tadi, kalau kita percaya sama Allah, gimana pun ada orang yang nggak suka sama kita pasti dikasih tahu jalannya, dikasih tahu petunjuk sama yang di atas, gitu aja. Habis itu emang saya itu blank 3 hari, saya nggak bikin tutorial, blank. Cuman saya pikir-pikir, ternyata selama ini saya percaya sama namanya temen, itu salah besar saya. Ternyata nggak usah terlalu percaya. Ya boleh kita percaya, tapi harus ada batasnya. Namanya manusia itu percaya sama manusia, itu yang ada bisa-bisa cuman sakit hati. Jangan terlalu percaya kalau menurut saya. Tapi ya itu kalau namanya orang kan beda-beda, siapa tahu kan temennya Anda yang baik ya gini-gini bisa Anda percaya 100%, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah kalau ketemu orang baik seperti itu. Cuman yang saya alamin kemarin emang kayak gitu, makanya saya udah nggak berani percaya 100% sama orang. Ntar ini apa itu namanya, sekedar nyantai sambil ngobrol, sambil ngefreshin pikiran saya. Jadi kalau ada motivasi dari teman-teman bisa komen di kolom komentar. Jadi intinya di sini di tutorial saya ini intinya kita belajar bareng, nggak ada yang pinter, nggak ada yang buta, kita belajar bareng. Asal kita mau belajar pasti bisa, gitu aja. Sekarang zamannya juga canggih, teman-teman pengen mau mau bikin apa yang ingin Anda butuhin, Anda tinggal klik aja. Sebenarnya cari aja di internet, itu sebenarnya udah ada semua. Sebenarnya udah canggih sih sebenarnya zaman sekarang. Makanya Anda jangan
punya pikiran saya nggak pede, ngomongnya nggak pede gini-gini. Saya juga nggak pede sebenarnya ngomong, tapi intinya itu tadi, tujuan kita yang nentuin itu di tangan kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu mau deketin kita kalau kita punya uang. Kalau kita nggak punya uang, setan pun udah nggak mau deket sama kita. Itu kalau nggak percaya alamin. Kalau kita punya uang, nggak usah kita nyari temen datang sendiri. Nah di situ makanya yang saya bilang tadi, jangan percaya sama namanya orang. Boleh percaya tapi 50% aja, jangan 100%, itu nanti sakit hati. Jadi bagi teman-teman yang pengen apa itu namanya, pengen buka usaha sendiri, pengen bikin konten, intinya mau berjalan sendiri tanpa kerja di orang. Soalnya kemarin saya emang dapat pemasukan gitu dari teman-teman saya sih. Udah capek kerja ikut orang, nggak bisa kerja terikat, ingin buka usaha sendiri aja, pengen jalan sendiri. Itu kalau menurut saya itu lebih bagus orang kayak gitu daripada, intinya gini, daripada orang gimana ya, daripada dia mempunyai ijazah, mau S1, mau kuliah, mau S2 tapi kalau dia prinsipnya kerja ikut orang. Kalau menurut saya lebih bagus orang yang mempunyai ijazah, kasarannya SD nggak lulus. Itu ada teman saya yang SD aja nggak lulus, dia punya keinginan besar seperti itu. Makanya saya nggak kemarin saya di kontak lagi sama teman saya yang di Surabaya, suruh berangkat lagi ngerantau. Saya pikir-pikir, teman saya yang lulus SD aja dia prinsipnya kenceng, dia punya keinginan pengen mandiri, intinya nggak mau terikat, nggak mau nggak mau kerja ikut orang. Dia pengen kenceng banget, dia prinsipnya pengen kerja sendiri, ingin buka usaha sendiri. Saya pikir-pikir gini, saya sekolah kan sampai lulusan saya SMP, sampai kelas 2 SMK kan saya keluar. Sedangkan teman saya yang bilang itu lulusannya SD. Saya pikir lagi malam, saya pikir-pikir, masa saya kalah sama teman saya aja bisa, masa saya nggak bisa. Makanya saya mutusin nggak ngerantau. Makanya habis itu saya bikin tutorial ini, channel YouTube. Nah intinya di channel saya ini, intinya kita berkembang bareng. Lihat aja tutorial saya, enggak sebagus tutorial orang lain kok, tapi saya intinya enggak ngerugiin orang lain. Saya pun berani mencoba gitu, enggak takut gagal itu wajar kalau menurut saya. Yang penting kalau kita gagal jangan sampai kita berhenti di situ, kita lanjut, kita gali terus, kita jatuh bangun itu menurut saya. Itu kalau saya pribadi kayak gitu. Nah, sekian dan terima kasih tutorial motivasi, intinya motivasi untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan supaya channel ini bisa berkembang dan kita tetap semangat belajar bareng-bareng. Nggak usah malu, nggak usah takut, intinya selama kita benar nggak usah takut, harus maju. Sekian dan terima kasih dari saya dan Nafib Channel. Assalamualaikum.